Polisi meringkus 75 orang terkait prostitusi online di hotel di Jakarta Barat. Dari penangkapan, diantaranya terdapat 18 anak di bawah umur. Di kawasan hotel Jakarta Barat, polisi mengungkap praktek prostitusi online yang meringkus 75 orang. Polisi mengamankan diantaranya 18 anak di bawah umur. Beberapa tersangka melakukan praktek prostitusi dengan cara menjual secara online di aplikasi chatting dengan kisaran harga Rp300.000. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan pasal tentang perlindungan anak terancam 10 tahun penjara. Ya, pemirsa dan juga Fandi, ini juga mungkin menjadi perhatian juga pemerintah khususnya Kominfo untuk memblokir aplikasi chatting yang berpotensi ini menjadi media prostitusi secara online. Betul, tapi saya penasaran, Lovi, ini 18 anak yang dilibatkan cukup banyak. Bagaimana ini para pelaku melibatkan anak-anak tersebut? Kita tanyakan kepada Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mas Pandi. Ya, Pak Yusri, bagaimana pelaku ini melibatkan 18 orang anak? Kemudian apakah ini termasuk pelajar atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Jadi memang ada 18 anak di bawah umur yang kita temukan. Dari 75 orang yang kita amankan di 2 lokasi, di 2 hotel di daerah Jakarta Barat, ya, sekitar tanggal 19 sama tanggal 21. Ada 2 sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Inisialnya adalah AD dan AP yang merupakan mucikarinya. Yang lain ini sementara masih jadi saksi, sementara yang wanitanya khusus anak kecil ini kita jadikan, kita anggap dia sebagai korban lah ya. Ini sudah kita titipkan, ada sekitar 13, 7 di P2 TP2A, kemudian di Yayasan Handayani juga dititipkan 6, sisanya kita kembalikan kepada orang tuanya. Jadi memang anak-anak ini semuanya anak-anak yang ada yang pelajar, ada yang memang sama sekali sudah berhenti sekolah dan khususnya di bawah umur. Bagaimana modusnya mereka, para pelaku-pelaku mucikari ini yang merekrut mereka, termasuk joki-joki yang ada. Mereka pertama ini berkenalan di tempat nongkrong-nongkrong biasa. Kemudian setelah itu pendekatan, bahkan dipacari mereka. Dipacari kemudian ditawari untuk tidur di hotel tersebut bersama-sama. Untuk membiayai mereka ini kemudian dirayu, kemudian para wanita-wanita ini yang kemudian dijual melalui satu aplikasi MyChat. Mereka menyebarkan foto-fotonya dengan tawaran sekitar 300 sampai 500 ribu kepada hidung belang. Nah, inilah yang kemudian informasi ini kita dapat. Ya. Kemudian kita lakukan penggerebekan di kedua hotel tersebut. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, dari 75 orang yang ditangkap, apakah hingga kini ada yang ditetapkan menjadi tersangka? Ada 2, Mbak. Kami sementara ini kami tetapkan 2 orang tersangka, mucikarinya yang memang otak daripada kegiatan ini. 2 itu adalah inisialnya AP dan AD. Kami masih mendalami terus apakah kemungkinan ada yang lain. Karena mereka ini semua kan memang pertama tinggal di hotel tersebut. Jadi pemilik hotel memang sudah kita lakukan pemeriksaan, kami masih apakah ada unsur-unsur keterkaitannya mereka semua masih kami dalami semuanya. Tetapi secara original bahwa memang mereka nginep di situ, mereka bayar setiap hari si mucikari maupun para wanita-wanita yang termasuk anak-anak di bawah umur ini, dari hasil mereka menjual diri itulah kemudian dia pakai untuk membayar dan menghidupi kehidupannya sehari-hari di situ. Pak Yusri, sejak kapan aksi prostitusi ini berlangsung? Kemudian apakah ada kemungkinan terkait dengan jaringan yang lebih besar? Modus ini kan hampir setiap kita ngungkap ya, kasus-kasus prostitusi online. Mungkin kalau masih ingat, mungkin Mas Pandi kemarin di Tangerang juga ada. Memang waktu itu ada keterkaitan dengan si pemilik hotel karena memang dia menyiapkan secara langsung dan mengatur dalam hal ini. Nah, untuk yang kali ini kami masih mendalami semuanya. Kalau beberapa lama pasti penyampaiannya ini baru saja mereka lakukan, belum terlalu lama karena memang sambil mengisi kekosongan selama pandemi COVID-19 ini. Itu pengakuannya, tapi kami masih terus mendalami. Keterkaitan dengan beberapa tempat-tempat yang lain ini kita masih dalami juga, termasuk kita masih mengecek dari tim-tim cyber kita untuk mendalami melalui dunia maya karena mereka melakukan promosi itu melalui dunia maya, melalui MyChat, aplikasi dan juga ada beberapa aplikasi yang lain. Karena memang paling rawan adalah MyChat ini,
Baik, Pak Yusri, dari kasus di Jakarta Barat ini, apakah pemilik hotelnya ini juga ikut diperiksa? Kalau diperiksa iya, Mbak. Jadi kita lakukan pemeriksaan kepada kedua pemilik hotel, bahkan karyawan-karyawan yang bekerja di situ, untuk kita lagi mencari apakah memang ada keterlibatannya yang bersangkutan atau pemilik hotelnya ada keterkaitan atau tidak. Ini masih kita dalami. Tapi sekarang ini masih kita tetapkan sebagai saksi dulu. Tapi sambil tim penyidik masih mendalami. Begitu, Mbak. Baik, kita tunggu pemeriksaan kasus ini lebih lanjut. Terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabit Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Yusri.